Hari ini kita akan belajar tentang jurnal umum, perbedaan antara pencatatan secara perpetual dan periodik, tetapi secara khusus kita akan bahas pembelian dulu, terlebih dahulu. Di pembelian ini nanti kita akan belajar pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, ongkos kirim pembelian, retur pembelian, dan membayar utang atas pembelian secara kredit. Pertama sekali kita akan bahas transaksi pembelian secara kredit. Jadi, lihat, kata kuncinya adalah pembelian. Nah, jadi ketika terjadi pembelian, kita akan mencatatnya secara periodik, itu adalah jurnalnya pembeliannya bertambah di debit. Karena ini secara kredit, kita membelinya secara kredit, berarti utang usaha kita bertambah. Lihat, utang usaha bertambah itu di kredit. Jadi, secara sistem periodik, kalau terjadi pembelian secara kredit, jurnalnya adalah pembelian bertambah di debit, utang usaha di kredit. Pembeliannya bertambah karena kita melakukan pembelian, utang usahanya bertambah di kredit karena kita membelinya secara kredit. Jadi gampang ya, kata kuncinya membeli, maka pembeliannya bertambah. Karena dibeli secara kredit, berarti utang usahanya bertambah di kredit. Itu dia dicatat secara periodik. Nah, jadi bedanya ketika dicatat secara perpetual, pembelian ini tadi dicatatnya itu adalah sebagai persediaan. Jadi ketika kita membeli, barang dagangan itu kan bertambah, persediaannya bertambah. Maka kalau secara perpetual dicatat, persediaannya bertambah di debit, karena tadi ini membelinya secara kredit, maka utang usahanya juga bertambah. Jadi bedanya antara periodik dan perpetual, kalau periodik, pembelian itu langsung dicatat. Di debit itu adalah pembelian. Sedangkan kalau secara perpetual, ya mencatatnya sebagai persediaan. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini adalah pembelian secara tunai. Nah, kata kuncinya juga sama. Kata kuncinya adalah pembelian. Maka pembeliannya bertambah. Karena ini tunai, maka ada uang kas kita keluarkan. Uang kas kita keluarkan berarti kas keluar itu berkurang di sebelah kredit. Nah, ini adalah kalau dicatat secara periodik berarti pembeliannya di debit, pembelian bertambah, kasnya berkurang karena pembelian secara tunai. Bedanya kalau dia dicatat secara perpetual, pembelian ini tadi catatnya sebagai persediaan. Nah, jadi selanjutnya karena ini juga tunai, maka yang dikreditnya adalah kas. Jadi kalau dari sini sebenarnya kita bisa melihat apa? Kalau terjadi pembelian berarti pembeliannya bertambah, pembelian bertambah di debit. Kita tinggal bedakan saja apakah ini secara kredit atau secara tunai. Kalau secara kredit berarti utang usaha bertambah di kredit, kalau secara tunai berarti kasnya berkurang di kredit. Ya gampang ya, berarti kata kuncinya kan pembelian, maka pembeliannya bertambah, sama. Jadi tinggal membedakan apakah dia secara kredit, kalau dia kredit berarti utang usahanya bertambah. Kalau dia tunai berarti kasnya berkurang menjadi kas di kredit. Oke, nah yang membedakan antara periodik dan perpetual. Kalau dicatat di periodik, dia langsung mencatatnya sebagai pembelian. Sedangkan kalau perpetual, dia catatnya sebagai persediaan. Yang lain itu sama saja. Bisa kita lanjut. Berikutnya, kita akan membahas tentang ongkos kirim. Jadi, ketika kita membeli, ini transaksi pembelian tetap ya. Jadi, ketika kita membeli barang dagangan, mungkin saja kita dikenakan ongkos kirim. Maka, kalau secara periodik, itu dicatatnya adalah ongkos kirim pembelian di debit. Nah, bedanya ongkos kirimnya, ini adalah nanti kalau dia belum dibayar pembelian ongkos kirimnya berarti utang usahanya bertambah di kredit. Berarti kalau sudah dibayar berarti kasnya berkurang. Tinggal pilih salah satu.
apakah ongkos kirimnya sudah dibayar atau belum. Kalau ongkos kirimnya sudah dibayar, berarti di kredit kasnya. Nah, tetapi kalau belum dibayar, berarti utang usaha yang muncul. Jadi, kalau terjadi ongkos kirim pembelian, maka yang didebit adalah ongkos kirim pembelian. Kemudian yang dikredit, utang usaha kalau belum dibayar, kas kalau sudah dibayar. Lalu bedanya dengan perpetual adalah, kalau ini tadi secara periodik ongkos kirim pembelian, perpetual dia akan mencatatnya sebagai persediaan. Oke, nah jadi persediaannya didebit, kemudian kalau belum dibayar berarti utang usaha, kemudian kalau sudah dibayar itu berarti kasnya yang dikredit. Lalu lihat kata kuncinya tadi gampang ya sebenarnya. Kalau terjadi ongkos kirim pembelian, maka didebit itu ongkos kirim pembelian. Tinggal kita sesuaikan, yang dikredit adalah kalau sudah dibayar berarti kas, tetapi kalau belum dibayar berarti utang usaha. Yang membedakannya dengan perpetual adalah ketika periodik dicatat sebagai ongkos kirim pembelian, di perpetual dia akan dicatat sebagai persediaan. Nah, tetap yang dikredit adalah tergantung, kalau belum dibayar berarti utang usaha, kalau sudah dibayar berarti yang dikredit adalah kas. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang retur pembelian. Retur, kenapa terjadi retur? Itu bisa terjadi karena ada barang yang rusak atau produk yang rusak, atau justru tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Misalnya, kita mintanya adalah pensil yang seperti ini, yang mekanik dia. Nah, ternyata yang dikirim adalah pensil yang manual. Nah, jadi kita nggak mau yang seperti itu misalnya. Jadi kita kembalikan. Atau misalnya ketika ini pensilnya ternyata rusak, makanya kita kembalikan. Oke, ini logikanya. Retur pembelian berarti ada yang kita kembalikan. Intinya adalah ini kan kita membeli. Ketika kita membeli tadi, kalau kita lihat ya di sini, tadi waktu kita membeli itu kan pembelian bertambah. Utang usaha kita bertambah kalau misalnya kita beli secara kredit. Berarti kalau sekarang ini diretur, berarti tinggal dibalik aja sebenarnya. Tadi waktu pembelian, utang kita banyak, sekarang waktu barang itu dikembalikan, kita retur, berarti utangnya harus dikurangi. Berarti utangnya harus ke debit. Karena produk ini rusak dan kita kembalikan. Maka yang tadinya utangnya banyak, sekarang utangnya harus dikurangi. Maka utangnya pindah ke debit, makanya retur, ini kita lihat utangnya yang didebit, kemudian yang dikredit adalah retur dan potongan pembelian. Jadi ini tergantung dari ketika membeli tadi. Kalau waktu membeli tadi, misalnya kita membelinya secara kredit, berarti utang usaha kan? Tetapi waktu membelinya, misalnya dengan uang tunai, berarti kasnya yang akan dikembalikan ke kita, maka yang dikreditnya adalah retur dan potongan pembelian. Jadi ini ketika terjadi retur pembelian, kamu lihat ketika pembeliannya, apakah pembeliannya secara kredit atau pembelian secara tunai. Kalau ini diretur, berarti utangnya jadi dikurangi. Kalau yang pembelian tunai yang diretur, berarti kasnya akan dikembalikan. Kita akan menerima kas. Ya kan? Nah, jadi tergantung nanti kalau retur, kamu lihat apakah sebelumnya itu kita membelinya secara kredit atau secara tunai. Nah, jadi kalau terjadi retur yang misalnya yang ini yang diretur, berarti yang tadinya utang kita banyak waktu kita beli, berarti ini akan dikurangi. Diretur berarti utang usahanya jadi dikurangi. Ingat, utang usaha kalau ke debit itu artinya sedang berkurang. Nah, dan retur potongan pembelian di kredit. Nah, sedangkan kalau kita belinya secara tunai, berarti kalau dibeli secara tunai kasnya kan berkurang di kredit. Nah, sekarang waktu kita terima kembali, maka kas kita jadi bertambah. Itu kalau terjadi retur pembelian. Nah, lihat bedanya antara periodik dan perpetual adalah di mana di sini di retur dan potongan pembelian yang dikredit itu dicatat sebagai persediaan oleh pencatatan secara perpetual.
Nah, yang di debit itu tetap sama. Misalnya kalau kita membelinya secara kredit, berarti utang usahanya yang dikurangi. Kalau kita membelinya secara tunai, kasnya akan kita terima kembali. Itu terjadi kalau retur pembelian. Ya, oke. Nah, jadi yang terakhir tentang transaksi pembelian ini. Nah, jadi ketika kita membelinya secara kredit, pasti kita harus membayar utang. Oke, jadi kalau kejadian seperti ini, pembelian secara kredit ini, tentunya kita kan harus melunasi utang yang ini. Oke, tetapi kalau kita lakukan pembelian tunai, tidak ada lagi kejadian-kejadian, tidak perlu membayar utang. Maka ketika kita membeli secara kredit yang seperti ini, maka utang ini akan kita bayar. Cara membayarnya, jurnalnya itu, maka jurnalnya adalah seperti ini. Tadinya utangnya di kredit, sekarang utangnya di debit. Karena kita bayar, kalau kita bayar, utang kita berarti berkurang. Ingat, utang usaha itu kalau di debit artinya berkurang. Ya, jadi kalau kita bayar pembelian atas kredit tadi, maka utang usahanya jadi di debit. Oke, nah jadi pertama utang usaha ini akan kita lihat sebenarnya utang usahanya tinggal berapa. Karena hati-hati ketika ada retur tadi utang usaha itu akan berkurang, ya kan? Maka lihat dulu utang usahanya ada totalnya berapa, kurangi dengan retur kalau ada. Oke, setelah itu kita akan melihat ketika kita membayar, ketika kita membeli secara kredit, kadang itu nanti ada syarat pembayaran, misalnya 2/10 N/30. Nah, jadi itu kan ada kemungkinan mendapatkan diskon. Maka kalau kita mendapatkan diskon, maka adalah di kredit namanya diskon pembelian. Caranya, kalau misalnya 2/10 N/30, berarti 2% dari utang usaha ini, kita hitung berapa angkanya, kemudian kita kalikan dengan ketemu uangnya berapa rupiah, maka yang berikutnya adalah kita tahu kasnya tinggal berapa yang harus kita bayar. Kasnya berarti utang usahanya dikurangi dengan diskon pembelian ini, sebegitulah besaran kas yang harus kita bayarkan. Jadi, harusnya kalau kita tidak mendapatkan diskon pembelian, berarti utang usaha, kas yang kita bayarkan itu akan sebesar utang usaha ini, kalau tidak dapat diskon. Tetapi kalau dapat diskon, berarti kas yang kita bayarkan itu akan sedikit berkurang karena ada diskon pembeliannya. Jadi kalau ada diskon pembelian, maka kalau dicatat secara periodik itu adalah utang usahanya di debit, kasnya di kredit, dan diskon pembelian di kredit. Kemudian kalau bedanya dengan perpetual adalah di mana? Bedanya itu adalah diskon pembelian pada sistem periodik itu akan dicatat sebagai persediaan di sistem perpetual. Yang lain sama saja, konsepnya juga sama. Oke, nah jadi itu yang kita pelajari untuk transaksi pembelian antara pencatatan secara perpetual dan secara periodik.